Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kami Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan follow, juga like. Insya Allah Anda sukses. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di mana saja berada yang saya hormati, mari langsung saja ke pokok masalahnya, yaitu mau jadi orang soleh. Ya, kalau ingin jadi orang soleh, jauhi 5 sifat ini. Insya Allah Anda soleh kalau menjauhi 5 sifat yang akan sebutkan ini. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya. Laula khamsu khisalin fasoron nasu kulluhum salihin. Laula khamsu khisalin fasarat nasu kulluhum salihin. Al-qani'matu bil jahli wal kharsu anid dunya wasyaikhu bil fadli warya bil amal wal ujubu bir ra'yi. Ini jarene Sayyidina Ali menjelaskan kepada kita, ya, yaitu andaikan kita tidak menjauhi 5 perkara ini, insya Allah kita menjadi orang yang baik, soleh. Orang yang soleh kalau 5 perkara ini dijauhi. Apakah itu? Yang pertama adalah puas dengan kebodohan. Artinya kita selalu menuntut ilmu supaya nggak bodoh, mencari ilmu supaya tidak bodoh. Ini kalau kita ninggalkan kebodohan. Jangan bodoh masih puas saja dengan kebodohan, nggak tahu masih puas, nggak tahu masih puas, padahal nggak tahu permasalahan apa saja, nggak tahu masalah agama, masalah usaha, masalah berapa masalah yang dihadapi, tidak ada yang tahu. Nah, ini namanya puas dengan kebodohan. Nah, orang puas dengan kebodohan ini kalau tidak puas belajar dia. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim dan muslimat. Kalau wajib itu kalau tidak dijalankan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya menghindar daripada kebodohan. Ya. Nah, orang yang puas dengan kebodohan ini termasuk gangguan hidup. Dia nggak tahu apa-apa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan lahir dulu. Kan seperti orang suku Monte itu kan ada, nggak bisa ngomong asal saja. Karena nggak dilatih, nggak dilatih bahasa oleh gurunya, nggak ada gurunya itu. Itu puas dengan kebodohan, seperti itu. Lah ini ditinggalkan jauh-jauh. Artinya nuntut ilmu kepada orang alim, kepada kiai, kepada guru-guru dan lain sebagainya, ngaji dan lain sebagainya. Itu namanya lari dari kebodohan. Tidak kebodohan dinikmati saja. Ini yang pertama. Yang kedua, tinggalkan rakus dengan dunia. Yang dikatakan rakus ini hubud dunya. Orang menyayangi dunia, mencintai dunia, seolah-olah dunia ini akan kekal. Padahal dunia ini adalah sementara saja.
Rugi kalau kita menyayangi dunia. Sementara Allah tidak menyuruh menyayangi dunia itu. Allah menyuruh meninggalkan dunia. Adapun dunia datang diterima begitu saja, enggak sampai tergila-gila dengan dunia, rakus dengan dunia. Apalagi sampai orang ngutangkan satu kembali dua, satu kembali tiga dan lain sebagainya. Itu sudah rakus nian dengan dunia. Tinggalkan dunia. Nah, kalau kita mau meninggalkan dunia, mau jauhi dunia, ini adalah termasuk orang dari soleh. Orang soleh kalau orang mau meninggalkan rakus dengan dunia ini, maka jangan rakus dengan dunia. Walaupun kamu bergoda di dunia, tapi dunia ini biar datang nggak apa-apa. Sugih nggak apa-apa, banyak harta nggak apa-apa. Kalau kita mau pergi haji nggak punya uang nggak bisa. Mau beli mobil nggak ada uang nggak bisa. Mau membangun rumah yang bagus nggak bisa kalau nggak ada uang. Itulah malah perlu orang Islam ini harus kaya. Tapi kaya yang kaya sebenarnya, tidak rakus dengan dunia. Harta. Kemudian kikir. Uang kikir itu luar biasa, kikir itu. Kucing saja nggak senang itu orang kikir itu. Itu makanya orang dilarang menjadi orang kikir. Hindari kikir. Ya. Karena apa kikir? Karena sangat sayangnya dengan miliknya. Uang terutama. Sampai nggak mau kasih sayang dengan fuqara masakin, dengan anak yatim dan lain sebagainya. Nggak kasih dengan orang, nggak punya sifat kasihan dengan orang yang terlantar dan lain sebagainya. Ini jadinya jadi kikir terhadap dunia harta. Nggak melihat situasi orang sengsara begitu, dibiarkan saja. Nah, walaupun kita bukan haknya, cuman memberikan keringanan sedikit jadilah. Kemudian yang keempat adalah riak beramal. Riak beramal. Beramal ini kalau riak luar biasa. Sangat tidak elok orang riak itu. Ingin dialem wong, ingin dipuji orang, melaksanakan ilmunya ingin dipuji orang, dakwah ingin dipuji orang, sholat ingin dipuji orang, zakat ingin dipuji orang, korban ingin dipuji orang, dan lain sebagainya. Makanya jangan mau riak, jangan riak, karena riak adalah dosa yang harus dijauhi. Nah itu, jangan nian dekat-dekat dengan riak. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah membanggakan akal. Akalnya dibangga-banggakan. Cak pinter, cak hebat. Ya. Padahal orang hebat masih ada yang hebat lagi. Orang hebat masih ada yang hebat lagi. Ada di atasnya. Manusia ada yang lebih pintar, lebih pintar. Jadi kalau sendirian anggapannya sudah pintar, tapi nah itu dibangga-banggakan akalnya. Ya. Walaupun dia pintar, nggak usah dibangga-banggakan. Biar ilmu itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Nggak usah dibangga-banggakan, nggak usah dicerita-ceritakan ke sana kemari. Ya. Tahu sendiri manusia itu kalau orang itu berakal sehat, berakal yang hebat kan, berpikiran yang kaya, termasuknya berproduktif, ya itu nggak usah dicerita-ceritakan uangan, biar tahu sendiri umat itu. Nah inilah para hadirin yang terdapat pada kitab Nasoihul Ibad, di kitab Nasoihul Ibad ya, dari Sayyidina Ali, perawinya karamallahu wajhah. Insya Allah berbarokah, insya Allah bermanfaat.
Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dapat ilmu yang berguna. Ya, tinggalkan sifat 5 ini. Ya, jangan puas dengan kebodohan, jangan rakus dengan dunia, kikir dengan harta, riak dengan amal, dan akal yang dibangga-banggakan. Nah, demikianlah para hadirin wal hadirat, penyampaian singkat mudah berkat. Atas segala penyampaiannya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.